Jadi kalau saya sih Mochi sabar ya. Kalau saya sih hari ini saya tidak mau bahas tentang ibunya RG ya. Tolong karena kalian hargai aku ya. Meskipun aku pendukungnya NM tapi aku itu turut bersedih ya. Bener ini, aku nggak bohong ini ya. Aku turut bersedih, kalian jangan bully ya. Kalian jangan bully, kita bahas kasus saja sayang ya. Kalian jangan bully ya masalah ibunya RG ya, nggak boleh. Nggak boleh ya, jangan dibully, nggak boleh ya. Kita bicara kasus aja. Nah, kemarin dia bilang kan, tanggapan Deddy Setiawan, udah nggak usah pansos sama aku, aku udah nggak mau ngurusin si Desai. Itu Deddy itu aku udah nggak mau ngurusin ya, betul kata Mambel. Nanti dia apa pansos sama aku ya, biarin aja lah dia. Malam ini juga sampai emosi makan orang ya. Halo kok, selamat malam. Emosiku dibawa dulu kok. Kalau koko masih di kafe nyimak. Iya. Saya masih emosi banget ya. Masalah tadi itu yang NM, tapi saya nggak mau balas. Udah, saya nggak mau bahas dan saya tidak mau bahas gitu loh. Tidak mau bahas, tidak mau balas ya. Udah, suka-suka dia aja ya. Memang mainannya grup sebelah itu memang kayak gitu loh. Jadi aku nggak mau terlalu pedulikan ya. Aku nggak mau terlalu pedulikan. Sudah sakarap-karap dia aja. Good day, sayangannya aku. Emosi kenapa kok? Maaf baru gabung. Enggak, yang tadi itu dia pajang mukanya, maksudnya fotonya NM itu nggak pakai busana. Jadinya aku kan ngamuk gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Tapi aku udah ngomong bahas Dedi ya. Nanti Dedi pansos sama aku. Sehat kok, sehat. Nanti Dedi pansos sama aku. Udah nggak usah ceritakan dia ya. Ya, nggak usah ceritakan dia. Koko please layar belakang ganti gambar Koko, serem, ada kaca, takut nonton juga. Apa sih? Nggak ada apa-apa, ini tanganku ini. Kau jangan bikin takut-takut ya. Itu Dokti, kami saksi loh menyala Dokti ya. Kita doakan ya, semoga ada titik terang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dengan keberadaannya Dokti untuk menjadi saksi ya. Semoga ya. Semoga. Kok jajan seblak dong? Iya bener, agak aneh tuh kaca kok. Nggak usah aku bikin takut-takut aku Amin. Koko Niki kesayangan Chris Love, thank you. Ya udahlah, aku geser lah demi kalian. Ribet kali kalian. Pusing aku lihat kalian. Masa begini aku? Ya udah begini aja lah ya. Sapa aku kok. Nggak usah sayang-sayang sama aku udah ada yang punya ya. Jadi kalian nggak usah ngarep-ngarep ya. Ngarep-ngarep aku udah ada yang punya. Kalian gak usah sayang-sayangi aku, kalian support aja aku ya dengan sepenuh hati dan jiwa dan raga. Gimana kok? Apa sih? Apa nih? Kok lu di mana sih kok di tempat lo terang lah. Kok lu di mana? FS jadi saya menceritakan tentang FS ya. Tadi dia bilang bahwa dia itu tidak ada dendam sama NM ya, tidak ada dendam sama NM. Terus dia bilang juga nonton. Terus dia bilang juga begini, stop untuk pembulian gitu kan, pembulian kan. Jadi di sini saya cuma mau counter pernyataannya dia itu. Counter sekarang begini. Waktu dia ngomongin NM ya, tidak ada dendam. Waktu dia bilangin NM itu 3 huruf itu, kalian tahu kan? Coba kalian typing dulu biar saya nggak kena pelanggaran. Coba 3 huruf. 3 huruf yang dia bilangin NM itu. Coba kalian dulu. Kalian ngomong dulu. Iya, pinter Chris Love, thank you. Nah, itu emang dia pikir bukan pembulaian itu. Bukan pembulaian itu ceritanya, iya. Bukan pembulaian itu. Kalau dia ngomongin 3 huruf itu gitu loh. Yang mulai siapa woi? Siapa yang mulai? Siapa yang mulai? Udah. Kalian tinggal begini aja sayang ya. Kalau kalian tidak suka sama live aku, kalian tinggal skip ya. Saya tidak butuh sama orang-orang yang julid-julid. Saya tidak butuh ya. Tidak butuh saya ya.
Biar penontonku sedikit nggak apa-apa, yang penting orangnya itu baik-baik semua ya, daripada ada Koko belum tidur buka belum. Rina, sebentar lagi kok hilang Rina ya. Saya punya penjaga hati, penjaga roomku ini galak ya, nanti kok hilang. Udah malam kok, hilangkan. Ya udah tuh sebentar, tunggu aja. Semangat kok. Tuh, hilang kan? Hilang kan? Tuh, apa saya bilang? Tuh, hilang lagi kan? Nah, lagi, terus. Terus. Ayo coba. Ayo. Jangan sok keras kalian. Coba sok keras. Coba sok keras kalian. Lagi, terus. Jadi begini ya, apa namanya? Sebenarnya sih saya tadi itu dengan podcastnya Densu ya, aku lumayan sedih juga terus terang ini ya, karena aku itu hatinya itu kayak jelly aku gitu, hatiku kayak jelly gitu kan. Kalau menceritakan tentang ibu gitu, aku udah nggak bisa sayang. Aku udah nggak bisa menceritakan tentang ibu, aku itu sedih banget ya. Jadi aku nggak mau bahas itu. Yang jelas aku doakan saya mendoakan semoga ibunya dari DRG ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagian itu bagian case. Nah, terus kan katanya dia katanya dia apa namanya ya? Katanya dia kan Nikita itu dapat barangnya itu dari sudah ditarik gitu. Jadi Nikita itu dapat barangnya itu dari tahun kalau barangnya sudah ditarik, kenapa Nikita itu bisa dapat itu barang kan? Ya kan? Ya kan? Kenapa Nikita? Emang Nikita 2023 udah beli itu barang gitu? Iya. Iya dari 2023 gitu. Mustahil kan? Gitu. 2023 belinya, terus sekarang 2025 gitu. Bagaimana maksudnya itu? Mustahil ya. Terus saya juga berpikir begini loh. Intinya begini loh, kalau memang ada kesalahan dengan itu produk itu sudah disebarkan gitu loh. Sudah disebarkan. Pertanyaannya, kalau kerugiannya masyarakat itu bagaimana? Kerugiannya masyarakat yang ditimbulkan oleh produk yang bermasalah itu bagaimana? Bagaimana maksudnya? Iya, bagaimana maksudnya? Bagaimana pertanggungjawabannya kalau memang itu apa namanya produk itu? Bagaimana pertanyaannya? Gitu. Acuannya rilis bom berarti masih terjual belum? Itu ya. Bagaimana hukumnya ya, Chris? Thank you. Bagaimana hukumnya itu? Gitu loh. Terus dibiarkan gitu, kerugian masyarakat biarin aja gitu. Sebenarnya kan ini kan kayak apa namanya ya? Tidak adil lah untuk masyarakat kan? Emang produknya memang misalkan memang ditarik, tapi kerugian untuk masyarakat bagaimana? Kerugiannya masyarakat itu bagaimana? Jawab podcastnya juga nggak nyambung, kena tindak pidana 12 tahun. Terus katanya dia bilang BPOM tidak bermasalah katanya. Terus BPOM bilang bermasalah. Terus yang benar siapa gitu? Sebelum ditarik ke masyarakat kan sudah banyak yang pakai kan, kata si Good Day itu kan, gitu. Udah banyak yang pakai, udah banyak yang gunakan. Terus bagaimana hukumnya itu? Intinya cuma satu, woy dia takut miskin. Kalau BPOM nggak bermasalah, terus yang dirilis kemarin siapa? Bayangan kah? Anjay, Rapunzel mulai beraksi. Begitu, jadi apa? Memang sih kalau orang ngomong satu sisi itu enak ya. Kalau dua sisi baru puyeng kan? Gitu. Aku juga sedih, cuman lihat si RG nangis nggak jadi sedih.
Terus apa ini kita bedah rame-rame ya, kita bedah. Kita bedah. Kita bedah rame-rame ya, kita bedah bersama-sama. Udah kalau masalahnya sepakat guys, jangan dibahas kasihan. Betul, sepakat ya. Tuh kalian dengerin tuh, Good Day kesayangannya aku. Jangan dibahas kalau masalah itu, aku juga pun gak mau ya. Nah, gugup juga ya. Ini pertama kali dia. Tunggu. DRG pertama kali podcast karena FS yang memilih gitu ya. Jadi ini FS berpengaruh besar banget terhadap urusannya si DRG ya. Ingat ya. Berpengaruh besar dalam mana yang podcast yang bisa didatangi oleh DRG, mana yang enggak. Ini di dalam podcast ini kelihatan FS yang menentukan podcast mana yang DRG bisa masukin, bisa datang, FS yang nentuin. Itu ya. Jadi bisa dibilang FS ini yang apa namanya? Yang cenderung kasih gitu. Gitu loh, kasih izin di mana podcast. Jadi bahasanya itu dikendalikan ya. DRG menceritakan Forex Gaming, rambutnya tambah keren, makasih Forex. DRG menceritakan awalnya kejadiannya versi dia. Iya, pertama kali ya. Iya. Tapi diundang banyak yang undang. Banyak, nggak boleh, dia nggak mau juga, takut pas koden lah, Bismillah. Kenapa? Kan nggak mau kenal. Nggak tahu, I feel aja. Ini is part gitu. Biasanya Kak Fitri ajakin, terus banyak yang tawarin, ayo, terus aku bilang, ntar dulu aku belum mau. Takutnya apa sih? Takutnya ya apapun yang aku katakan akan selalu salah. Coba kita mau runut dulu deh. Dari versi Kak Reza dulu, kita runut. Kejadian dari awalnya dulu. Runut ringkas saja. Jadi mungkin ceritanya panjang. Kalau misalkan aku runut sedetail-detailnya juga, mungkin udah aku jelasin semua di persidangan. Ya. Jadi inti permasalahannya adalah di awal ada orang yang ya mungkin tahu sendiri yang terus-terusan menggiring opini, menjelek-jelekan aku, pribadi aku, keluarga aku, produk aku di media sosial. Terus aku nggak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak mau. Kemudian disusul oleh oknum yang bernama Nikita ini. Nah, terus dia selalu menjelek-jelekan, hampir setiap hari melakukan live streaming, menjelek-jelekan aku, mengatai fisik aku, kredibilitas aku sebagai dokter, karena dia selalu mengatakan dokter penipu, dokter abal-abal, dokter mafia skincare. Dan itu yang sangat bikin aku sakit karena aku membela pasien-pasien aku yang ada di klinik. Karena setiap aku membela pasien-pasien aku yang ada di klinik. Pertanyaannya cuma begini sih kalau saya ya, bertanya dengan nada selembut sutra ya. Jadi kalau memang kamu mentingin pasien-pasien kamu, seharusnya itu produknya itu dikontrol menjadi produk yang baik dan benar. Gitu loh. Gitu. Ya, dikontrol menjadi produk yang baik dan benar dan tidak bermasalah. Kalau memang kamu mencintai pasien-pasienmu gitu loh ya. live streaming untuk kan pasien-pasienku juga, dok kapan live, karena mereka suka aku live karena aku biasa memberikan produk, harga dan sebagainya. Nah di situ muncullah buzzer-buzzer yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Nikita tersebut. Muncullah buzzer-buzzer yang mengatakan apa yang dikatakan Nikita tersebut. Jadi dia ambil kesimpulan bahwa dengan adanya statement dari Nikita Bu Abu dan Dempul ini membuat buzzer-buzzer. Jadi begini. Jadi begini, setauku ya,
Setauku Nikita Mirzani itu ndak pernah bayar buzzer setauku. Karena apa? Kenapa aku merasa begitu? Aku pun nggak pernah dibayar sama Nikita Mirzani, gitu loh. Jadi yang punya buzzer itu coba 839 orang yang ada di sini saya tanya, yang punya buzzer itu Nikita Mirzani atau DRG? Coba kalian jawab dulu. Aku nyedot dulu ya. Coba kalian jawab dulu. Coba. Saya tidak mau kalau satu. Ayo sampai bintangnya itu keluar. Nah, terus. Nah, ya, oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, aku punya temen aku ini teman dekat banget. Dokter juga dari 2017 dan kita sempat ke luar negeri bareng, liburan bareng. Bahkan saat aku buka klinik di Jakarta itu di tahun 2017 disusul sama beliau di tahun 2020. Kita sharing, aku kasih informasi, terus kasih informasi juga cara berjualan di e-commerce dan sebagainya rupa, karena kita yang dekat, jadi bukan cuma urusan pekerjaan tapi urusan pribadi juga kita selalu share. Dan bahkan sebelumnya penasehat hukum aku sama beliau juga sama. Nah terus ya kita seperti biasa dari 2017 sering komunikasi. Aku telepon lah maksudnya, nanyain apa namanya, ini bukan telepon, jadi dokter Oki ini video call ke aku. Nah pada saat di video call itu ya seperti biasa, selayaknya sahabat, selayaknya orang yang kita percaya, kita curhat. Ini oknum dokter ini menjelek-jelekan aku di media sosial, terus ada ini juga Nikita menjelek-jelekan aku ada salah apa ya gitu. Nah terus Nikita jelek-jelekin aku ada salah apa ya? Coba kalian jawab. Ini dia bertanya-nanya, kamu jawab. Emangnya aku ada salah apa sama Nikita ya? Coba kalian jawab. Terus karena aku percaya kan, aku juga ini teman aku di dunia skincare yang paling dekat kamu. Terus setelah itu ya dia kasih tahu ke aku kalau ya gampang teh, kalau misalkan Nikita itu simpel aja mulutnya pakai uang gitu. Terus kalau dokter detektif samperin aja ke rumahnya. Itu Nikita gampang, supel aja, mulutnya pakai uang. Dokter detektif gampang, tinggal datang aja ke rumahnya, ya. Kamu atau dia? jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon tapi nggak diangkat, ya udah. Berarti kamu yang duluan. Aku telepon tapi nggak diangkat, ya udah. Terus di saat itu jam 4 sore. Dengar ya. Sekarang dia bilang ini di podcast ini dia memang yang nelpon duluan ya. Memang dia yang nelpon duluan. Kita ulang ya. Kamu atau dia? Jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon. Tuh. Tapi nggak diangkat. Ya. Itu, ingat ya. Dia yang telepon dokter Oki duluan. Dengar nggak kalian? Saya ulang lagi. Kamu atau dia? Jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon. Tuh, tapi aku telepon tapi nggak diangkat. Beres ya. Awas nanti di sidang berubah-ubah lagi ya. Makio, thank you. Awas di sidang berubah-ubah lagi. Bener nih, nggak berubah-ubah ya. Nggak berubah lagi ya. Bener nih, bener. Ya udah. Berarti kamu yang duluan. Aku telepon tapi nggak diangkat, ya udah. Terus di saat itu jam 4 sore, aku lagi di jalan posisinya. Terus asisten aku kasih handphone, ini ada video call. Oke. Barulah di situ komunikasi. Tujuanmu adalah untuk mencari solusi terhadap NM ya? Bukan untuk bercerita aja, karena dokter Oki ini kan sahabat aku. Tidak ingin mencari solusi, lebih ke curhat. Tidak mencari solusi, lebih ke curhat. Ya. Tidak cari solusi lebih daripada curhat. Katanya ya, dengar ya. Teman aku hanya sharing aja sih sebenarnya di awal. Terus selain itu juga kan menceritakan hal lainnya, tapi ya
kebanyakan isi curhatannya ya curhatan sebagai teman dekat lah. Tapi kamu dapat petunjuk. Nah itu aku mendapatkan Curhat, minta petunjuk, apa sih beda kata-katanya itu? Curhat terus minta petunjuk, ya? Curhat, minta petunjuk gitu. Apa bedanya per kata-kata itu? Kata-kata itu intinya kau datang menelpon dan mau dicarikan solusi kan? Intinya kan begitu. Apa sih? Ngapain sih kata-kata cuman curhat, mencari solusi? Permainan itu, permainan kata itu. Ya? Maunya apa sebenarnya? Gitu. Oke, lanjut. arahannya. Aku pikir itu mungkin arahan terbaik sampai aku tanya, emang Curhat, arahan, masukan, satu keluarga itu semua. berapa sampai ini ya dia mencontohkan lah seperti orang-orang lain yang sebelumnya dihajar di media sosial gimana sekarang yang sekarang karena itu disumpah juga sebagai rupanya. Terus kalau aku nggak melakukan hal seperti itu aku harus gimana? Ya kamu bakal dihajar terus, kamu bakal terus disikat, tahu kan mulutnya dia. Itu via telepon. Iya dok, video call. Video call berarti tidak ada barang bukti ya. Obrolan. Ada saksi sih di situ kan asisten aku yang kasih, terus dia juga mendengar karena kalau video call kan nggak Kerekam. kedengaran Soalnya zaman suaranya. sekarang pada main rekam-rekaman kan. Kan dari kasus ini keluar udah rekaman keluar semua tuh, rekaman siapa keluar kan. Ya makanya waktu itu kan semenjak itu Dia putar kan, kata Densu di sini. Memang kan sekarang ini zamannya itu zaman rekam, apa-apa rekam. Terus dia menyelewengkan dengan apa muter ke arah lain gitu biar nggak mau menjawab ini. Intinya kan dia yang rekam gitu kan? Intinya. pada saat pulang aku cerita sama suami aku, tadi teleponan bla bla bla, wah kok gitu sih sarannya, kata suami aku. Terus kata suami aku, yaudah kalau misalkan nanti telepon dia telepon lagi, kamu harus di samping aku gitu, supaya aku bisa. Kamu merasanya apa saat itu? Takutan karena itu hampir setiap hari aku terus-terusan di live di media sosial dibilang Nah, kalau dia bilang ketakutan ini, saya sepakat lah. Memang dia ketakutan. Sepakat kita ini. Aku pun juga sepakat. Memang si Aminiki ini lawannya bagi dia itu terlalu berat memang. Kuakui itu. Memang lawannya itu terlalu berat nih kita. Memang ketakutan bener ini yang diungkapkan. Thank you. dokter penipu, dokter abal-abal. Yang aku takutin karena kredibilitas aku ini sebagai dokter kan. Dan aku ini dokter kecantikan yang mungkin orang, ya masa sih dokternya mukanya jempulan, masa dokternya kulitnya abu-abu, masa dokternya beruntusan, nah, gimana produknya kalau misalkan dokternya aja nggak bisa ngerawat diri, terus dibilang dokter penipu. Walaupun yang jual skincare dokter, jangan percaya, dia penipu masyarakat. Berarti kredibilitasnya yang kamu takut ya? Ya. Bukan karena asumsi masyarakat bahwa produkmu yang kamu takutin. Jadi sebenarnya aku tidak takut akan produk karena produk aku memang nggak ada kenapa-kenapa, dan aku pun dari 2013 loh aku merintis semua ini, bukan tiba-tiba semenjak ada e-commerce aku tiba-tiba jualan sebagai rupa. Aku dari 2013 dan aku ini praktisi. Dan 2013 dia itu sudah berangkat dan dia adalah seorang praktisi gitu, terjebak dengan dramanya sendiri, makin masuk jurang, padahal kalau ke Polela bukannya beres ya. aku melakukan ini karena memang aku suka dan aku biasa teriak ke diri aku sendiri, terus aku pengen orang lain juga rasain yang aku, tapi aku nggak rasa ketakutan akan produk, tapi giringan opininya yang akan selalu menghancurkan kredibilitas aku. Jadi Giringan opini apa yang kamu paling takutin di situ terhadap produk? dokter penipu. Dokter Oh, jadi dia sangat takut banget ya, karena maksudnya giringan opini, bukan giringan sih, maksudnya NM itu ngomong itu dia opini, maksudnya NM bilang dia itu adalah penipu. Selamat malam, saudara. Saya tahu Bang Klai mulutnya udah kaku, silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, mulut saya ini sudah kaku. Nampaknya semakin hari semakin panas suasana ya. Semakin terbongkar ya kan, semakin kejelekannya kebongkar ke up ya kan, semakin penggiringan opini kemana-mana mencari celah. Ah, Mazi, benar kata orang duit berkuasa. Tapi ingat, tim garis apa, tim garda depan Nikita Mirzani ini nggak pernah mundur. Kalian maju 1 langkah, kami maju 3 langkah, ya nggak kok? Jadi gini ya kawan-kawan semuanya yang di sini. Ini kan sekarang ini semakin kalau saya perhatikan ya dari 11 juga serangannya makin gila-gilaan ya. Jadi jangan sampai kita tergiring opini, ya kan? Yang kita harus siapin adalah tetap kita suarakan adalah tentang produk dengan majelis hakim. Jangan mudah kita tergiring opini yang lain sehingga konsentrasi kita bubar. Tetap fokus ke awal. Itu strategi untuk menghancurkan fokus kita sebenarnya yang dilakukan. Jadi hiraukan saja yang lain itu. Live. Iya, Mak. Ada satu Ya. framing baru. Pergi ke podcastnya Densu. Mohon maaf Bang Densu. Ya, Anda sudah dibohongin kembali. Tolong by data dan fakta ya Bang Densu. Si RG menyampaikan bahwasannya reverse skin itu ditarik edarnya itu November. 7 November, kata apa 7 Oktober, antara Oktober dan November katanya tadi. Sebenarnya sudah jelas-jelas di situ dibilang bahwasannya izin edarnya itu tanggal 2 Februari 2024. Jadi dia menyatakan kami sudah stop bulan 5, padahal itu baru disuruh berhentikan itu November. Tidak. Reverse skin itu sudah jelas ditarik izin edarnya itu tanggal 2 Februari di halaman pertama itu di BPOM itu disampaikan. Jadi tolong jangan berbohong lagi. Baca dulu. Dibaca dulu. Kemudian yang salah dalam treatment yang kau sebutkan itu adalah kau menjual treatment, membungkus treatment yang kau bilang itu sebenarnya kau menjual reverse skin. Kau kirim itu ke masyarakat, kau kirim itu ke customer yang CO. Baru nanti dia datang bawa itu. Itu nggak boleh. Harusnya yang kau kirim cuma voucher. Voucher itu nanti dibawa untuk mereka treatment. Pakailah di situ. Itu baru benar. Jadi jangan bohong-bohongin masyarakat. Tolong. Jangan berbohong lagi. Dan pesan buat ibu-ibu yang sebelah ya Bu, ada 2 panggilan, ibu katanya sibuk. Sibuk pengadilan sama sibuk mendampingi ya Bu ya, bukan sibuk menghadiri panggilan Anda. Terima kasih. Oke, Fly. Lanjut lagi, Fly. Nah. Malah nggak ada gambarnya ini. Oke, gue lanjut ya. Nah, saat ini memang sudah banyak ya, ada informasi juga sudah naik ke tahap penyidik ya, laporan 4 orang korban ya. Nah, agar kita tidak konsentrasi terhadap sana, maka banyak serangan-serangan untuk penggiringan opini. Nah, kita harus waspada. Acukan saja penggiringan-penggiringan itu, kita tetap fokus pada tujuan kita. Apa tujuan kita? Jangan mudah kita terframing atau tergiring sehingga kita lupa apa PR pokok bahasan yang harus kita lakukan. Karena itulah yang membuat mereka takut sebenarnya. Tapi kalau kita kemakan dengan kegiringan opini mereka, maka kita di situ terjebak ya kan, sehingga mereka akan menang. Mereka akan beribu cara. Jadi kawan-kawan 844 teman yang memandang ya, jangan mudah terprovokasi atau lagi tergiring opini. Kita tetap balik ke fokus. Produk, habis itu tentang majelis hakim dan JPU-nya. Tetap nih kita center. Ya, jangan kita tergiring dengan yang lain-lainnya. Jangan kita sampai blunder. Itu yang harus kita kedepankan dulu untuk membantu membebaskan Ami Niki ya. Untuk yang seperti produk-produk itu terus di speak upin, disuarakan ya kan, bahwa itu kan memang rilis BPOM ya. BPOM tidak pernah merilis treatment, yang harus kita ingati. BPOM merilis pasti ada fakta dan buktinya.
mereka tidak akan melakukan perilisan apabila bukti itu tidak ada di tangannya. Karena apa? Karena mereka bisa saja masuk ke hoax. Seharusnya kalau memang itu treatment, seharusnya BPOM dia akan klarifikasi itu berhubungan dengan treatment, silakan hubungi dinas kesehatan. Ya, sesuai dengan izinnya. Karena kan izinnya klinik kan dinas kesehatan. Itu. Tapi karena BPOM yang mengeluarkan berarti itu produk. Jangan mudah kita tergiring opini juga. Fokus aja kita tetap berpegang teguh bahwa itu produk. Itu yang satu, ya. Yang kedua tentang flash disk yang dimiliki dan itu harus di-speak upin terus. Karena sampai sekarang saat ini kita juga belum tahu kan isinya kan. Dan kita minta hari Kamis itu diputar di persidangan Pak Majelis Hakim atau Pak JPU. Ya kan, karena masyarakat sudah krisis kepercayaan ini akibat permasalahan ini. Begitu ya, Mak ya? Oh iya nakku sayang, apapun ceritanya, kalau kalian mengirim opini ada dukun lah, ada inilah, ada ono lah, ada ini bahkan sampai memajang foto tidak senonoh dengan caption yang tidak senonoh, hati-hati ya sayang. Jangan sampai kamu korban berikutnya. Akibat kamu tidak memahami konteks apapun, akibat kamu ikut-ikutan dipanas-panasin, kamu terakhirnya melakukan hal yang tidak benar. Hati-hati kamu dijebak sendiri, ya. Buat teman kami, buat teman aku nggak kenal juga, buat Dedi, mohon maaf, Mak menyatakan kali ini kamu itu sudah salah besar, ya. Apapun ceritanya, kalau kamu membuat caption seperti itu sudah menghina orang, ya. Itulah yang dibilang menyatakan bahwasanya kamu itu kurang hati-hati terhadap apa yang kamu post. Itu ya kok aku baru lihat di TT-mu loh kok. Iya. Ya. Itulah yang tadi Mambel bilang, ngapain kau lawan dia kok? Orang kau lawan dia nanti dia naik. Ngapain? Biarin aja dia sepi-sepi di sana. Enggak, mudah-mudahan tuh dilihat saudaranya Nikita Mirzani. Nggak perlu ditanggepin. Itu penggiringan opini namanya. Sudah, kita tetap fokus aja ke tempat kita. Biarkan saja Ya. dia mau ngapain terserah gitu. Maksud Mak gini, Kita fokus. biar aja nanti yang ngurus keluarga Nikita Mirzani. Kalau dia mau dituntut ya dituntut aja. Ya. Kita fokus sekarang. Cocok itu, Ines. Iya. Dan tolong buat kalian Karena yang bilang-bilang kami buzzer, mohon maaf ya sayang ya. Kami tidak akan pernah dibayar siapapun. Dan kami tidak punya kepentingan apapun. Kami cuma mau membela kebenaran. Itu saja. Terima kasih. Bang Dogan, ada yang mau disampaikan Bang Dogan? Ganti ini Bang Dogan ini, ganti foto Bang Play profil. tadi ya. Kita tetap fokus untuk kasus ini kita aja dulu. Kita kawal sampai ini kita bebas ya. Karena itulah tujuan utama kita. Untuk menyuarakan kebenaran ini. Nah, kalau untuk kayak si Dedi siapa, biarkan nanti pihak-pihak PH yang berkelanjutan ke sana. Yang penting kita semua netizen tetap kita fokus kepada Nikita. Jangan mau tergiring opini-opini atau dokterin-dokterin yang lain ya. Makasih. Oke. Iya, jadi memang benar ya. Makanya saya ingatkan sekali lagi kawan-kawan yang di bawah, jangan pernah tergiring opini, nggak perlu kita caci maki mereka. Nanti kalau Niki yang keluar ya nggak, sudahlah pasti diberesin semua itu sama dia, termasuk Miss Dugong. Miss Dugong itu sudah ditandai sama dia. Tinggal tunggu momennya aja itu. Jadi PR kita adalah saat ini AMI bebas. Nah itu. Jadi kita tetap fokus. Ya, jangan kita teralihkan dengan yang lain-lain. Biarkan saja dulu, ya. Simpan dulu semuanya. Nanti kalau beliau sudah keluar juga pasti dikejar sama beliau. Bukan begitu, Koko? Benar. Nah. Ya, kita fokus lagi, balik lagi ke tema ya, Ko ya. Ini kan si Doktip ini kan jadi saksi itu tanggal berapa, Ko? Besok ya, Ko ya? Besok katanya. Hari Kamis. Itu saksinya itu siapa aja? Doktif, ART-nya Niki. Katanya Melviana katanya mau jadi saksi juga. Kayaknya enggak sih. Enggak lah, nggak mungkin dia kayaknya mau jadi saksi. Cukup 2 jadi contoh.
Cukup dua jadi satu. Jadi sampel. Yalah, cukuplah. Ini- Oke, jadi contoh ya. Jadi nanti kalau Deviana jadi saksi, dia tenggelam itu usahanya nanti. Itu aja. Deviana, moga-moga tidak masuk angin, kata Good Day. Mulai Bang Fly makan kan kalau jam segini setiap komal ada aku pasti makan dia. Emang muka aku kayak bakpao. Setiap komal di mana ada aku, di mana ada dia makan dia. Enggak, gue ngopi. Oh, ngopi. Belum, ini cemilannya udah gue siapin cemilannya, tapi memang karena biasanya sambil mikir itu aku kalau aja, nggak sambil makan. aku aja aduh, masih berat. banyak tugasku yang belum kumakan nih. Wah, lebih banyak. Nih. Masih banyak tugasku ini. Udah di stop. Aku lagi Udah nyetok juga pasti dia ya. ternyata. Jangan gara-gara kalian aku jadi makan malam ini aku masak Indomie juga. Karena kurang ajar. Masih banyak tugasku ini yang perlu kumakan. Bang RD. Naiklah Bang RD. Jadi apa namanya Terus, ya? Mas. Kadang-kadang itu ya itulah penggiringan opini yang seperti itu. Tapi kan memang kalau di TikTok itu kan semakin digosok semakin sip. Jadi aku cuman yang aku tangkap itu bawa cermin kemana-mana kan. Jadi dia bawa cermin kemana-mana gitu loh maksudnya kan. Karena apa namanya dia minder gitu loh. Karena dia minder gitu. Jadi dia bawa cermin kemana-mana gitu. Tapi begini loh. Iya. Kalau saya ini kan orangnya itu atau Bang Fly, aku itu orangnya itu hatiku itu terlalu lembut. Bener. Aku nggak bisa jadi mafia-mafiaan. Kalau aku lihat begitu tuh kayak hatiku tuh kayak mau lulu gitu. Cuman gue baru ingat ya, ternyata pas ingat gak Ismail DRG sidang, ya kan? Ada kata-kata DRG mengatakan saya mengatakan tidak diperas. Tiba-tiba hakimnya langsung ngoceh. Iya. Langsung terdakwa langsung wah gila. Nah dari situ aja udah ketahuan tuh hakim. Ya Mak ya. Itu Dia sudah tahu gitu. Nah ini menjadi PR, ini harus dilempar ini. Ada apa? Kan itu kan sebuah pertanyaan dari Mail. Terus dipatahkan oleh, begitu dijawab DRG, dipatahkan oleh majelis hakim ya kan. Untuk terdakwa balik ya ke pertanyaannya ya langsung ya ke pertanyaan segala macam. Gila nih, bahaya nih hakim. Dulu Fly, kok lagi makan ya? Kok enak kali? Jadi gini, ya. Jadi drama sandiwara itu udahlah semua. Produk-produk skincare ini ya, mafia-mafia skincare udahlah, sudahilah semua. Ya, bisa cek lah di VT saya kok. Nah, jadi nggak usah lagi apa lagi. Kita udah tahu kok netizen ini semua ini drama yang diperbuat ya. Jadi pintar lagi netizen itu semua mengambil data-datanya. Udahlah, drama itu hentikan semua itu. Drama kasus skincare hentikan. Sebelum persidangan disidangkan nanti diapakan, udah Dokter RG udah lakukanlah, minta maaf, selesai. Jangan menutup kebohongan dengan kebohongan yang lain. Sepakat, Good Day. Iya, benar itu. Karena memang begitu, kalau orang berbohong itu capek dia. Jadi dia mau nutup gali lubang, tutup lubang, gali lubang, nanti pusing sendiri gitu. Gitu kan? Ya sekarang, tapi kan kebongkar. Mau dia tutup Iya, juga karena tetap kebongkar semuanya. Sepandai-pandainya tupai meloncat itu pasti. Biar ku panggil Ibu Susi biar ditenggelam. Pasti ketahuan dan akan terbongkar semuanya itu kok. Jadi percuma ingin memperbaiki seperti apapun, semua itu terucap dari mulutmu sendiri.
rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus, sudah tersebar. Ya. Di saat Anda berkata berbeda, ya kan, maka akan menjadi sebuah pertanyaan dan Anda akan Tadi dikatakan itu loh berbohong. Bang Fly di Denny Sumargo, dia mengatakan bahwa dia yang memang duluan telepon. Iya. Aku yang Iya. telepon bilang tapi nggak diangkat. Terus dokter Oki telepon saya kata gitu. Kemarin kau bilang enggak. Aduh, tah yang mana lah kebohongan kau? Aneh kan? Ini tetap. Tahu sih. Takutnya ya aku perlu runut sedetail-detailnya juga. Mungkin udah aku jelasin semua di persidangan ya. Jadi inti permasalahannya adalah di awal ada orang yang terus-terusan menggetnom yang bernama Nikita Iqbal, Dr. Mafia, produk harga dan informasi. Aku telepon lah maksudnya. Seperti biasa dari 2017 kita emang dekat, jadi bukan cuma urusan pekerjaan tapi urusan pribadi. Nah terus ya kita seperti biasa dari 2017 sering komunikasi. Aku telepon lah maksudnya nanyain apa namanya, ini bukan telepon, jadi dokter Oki ini video call ke aku. Nah pada saat di video call itu ya seperti biasa selayaknya sahaja, ini teman aku di terus Mana yang tadi itu ya? Ku cari itu yang Seorang pendukung segera. kalau dokter detektif samperin aku karena aku percaya kan, aku juga ini temen aku nanyain apa namanya, ini bukan terus ya kita seperti bikin aku kasih informasi biasa, memberikan produk harga dan sebagainya, jaga tapi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti aku kamu atau dia? Jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon. Aku telepon. Ya udah. Tapi tidak diangkat, ya udah. Ingat ya, catat, jangan lupa lagi. Nanti di persidangan lain lagi. Pusing. Siapa lagi makan ini? Enak kali lah. Gimana dia nggak lupa kok? Orang Belum makan buah-buahan kok. terus kok. Wih, mantap kali. Sedang Hilap menghafal terus gua. skrip. Aku jadi lapar gara-gara kalian dua. Jadi kita makan ini biar orang melototin kita gitu. Aku kan udah bilang aku intermittent fasting kan. Jadi aku nanti sampai jam 1 siang baru ini makan. Ayolah kita makan bersama sama ini apa namanya, sama saya punya penonton. Aye, thank you Aye. Kabur ikut lapar juga. Diem aja di sini sambil makan, kita makan berjamaah. Jamaah. 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 Ya aku lapar loh. Ya Allah Tuhanku gara-gara kalian. Itu akunnya Bang ini kenapa L ya? Gak tahu Bang dari Sunan. pagi dia naik. Biang kerok itu nggak cuman FS yang semua. FS ibarat kata FS itu IO-nya. Ya. Jelas pemainnya banyak kok. FS itu siapa kok? Udah jangan mancing-mancing Mak. Kata Mak tadi berhati-hati katanya. Ini udah berhati-hati nih. Si pos-pos. Oh. Deska. Ini VT-VT lamanya Amini kini mulai banyak dinaikin ini. Ada yang Ini- ngetek-ngetek saya itu. Ini ayam masak kecap. Ayam semur. Kan kayak kibit ya kan, ayam semur. Enak aja. Jadi lapar aku lah, ya Allah Tuhanku, memang berdosa kalian anakku yang sebiji ini ya kan. Jadi lapar bebe. Lo makan itu kok bukan buah-buahan kok. Kan jeruk, pisang. Nggak ada bambu. Kalau ada bambu gua kasih ke panda sama gua. Sambil makan aja lah ya.
Kita live makan aja kalau nggak ya. Live makan. Koko, kenapa kamu makan jam segini? Masih ada nasiku satu sayang. Gimana Dan? Pertama kali pagi-pagi bakmi. 2 jam kemudian sisa bakmi. Terus habis itu saya makan nasi sama saya punya martabak. Terus habis itu sekarang ceritanya nasi sama ayam. Gimana? Nggak usah gitu. Nggak usah. Nggak usah. Iya, nggak usah gitu. Nggak usah. Iya, nggak usah ikat lagi lah. Nggak usah. Aku malas manas-manasinnya ini besok. Ya udahlah. Tunggu. Si Malah gede bahas makananmu. Kalau aku bilang, Koko, ingatlah nak, berdosa kalau membuat makanan. Makanlah nak, makan nak. Cepatlah nak, kau makan nggak? Kau makan nggak? Oh, Ibu Peri sama Bapak Peri cerita. Udahlah aku makan keripik aja lah, dikali punya aku. Jadi begitu ya guys ya. Jadi intinya ya semua sebenarnya aku itu tidak suarakan kebenaran terus untuk Aminiki. Siap. Jadi terus yang saya tangkap juga ini si si RG itu sering datang ke rumahnya FS mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, sering dia datang ke situ. Menangisi ininya. Menangisi gitu. Menangisi Terkejut kucingnya. ngeliat Viti Koko barusan masa. Yang masalah apa? Banyak kali Viti aku buat hari ini. Masalah apa? Nande-mande. Berarti Koko setuju bullying ya? Sekarang begini. Nikita Mirzani itu akan dibenci sama orang-orang yang bermasalah. Tapi kalau bagi kita nggak pernah dibully sama Nikita Mirzani karena benar. Jadi begitu ya. Sampai di mana tadi itu? Sekarang begini, orang yang ngomongnya seperti itu ya, yang nggak suka bullying. Sekarang pertanyaannya, apakah dia nggak bullying? Nikita, Nikibul lah, jengger lah, bukan bullying itu. Cuman karena kenapa? Bullyingnya Nikita Mirzani itu lebih keras, gitu loh. Salah sendiri kok, bukan siapa-siapa. Terus penyakit 3 huruf, kalian lupa itu? Janganlah sok-sok jadi apa namanya? Nggak cocok. Nggak cocok kalau kamu itu mau jadi Ibu Peri, nggak cocok, ya? Nggak cocok kalau mau jadi Ibu Peri. Cocoknya jadi ibu apa, Mak? Terus itu Makanlah, ngomongin Mak, orang ini, tuanya. Di sini naik ini makan semua ya. Iya. Ngomongin orang tuanya Niki, si Miss Gossip. Nah, sekarang kalian lihat Miss Gossip itu di mana posisinya? Kemarin ada kan di persidangan sama siapa? Berarti siapa? Berarti sudah ada yang ngatur itu Miss Gossip itu ngomong seperti itu. Siapa yang bullying? Coba. Membuat fitnah, membuat berita hoak. Ini orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal, difitnah juga. Siapa yang lebih sadis? Udahlah, kalau penjahat ya tetap penjahat aja, nggak usah so suci. Nah, masyarakat juga bisa menilai mana yang jahat, mana yang baik. Kalian melihat hanya tampilan luarnya saja, Niki, tapi hatinya, wow, ya kan? Seperti emas, daripada tampilannya depannya alim, ya kan? Hatinya seperti iblis. Itu yang harus kita pahami. Tunggu satu lagi. Terus Silakan, Mak. berbohong di bawah sumpah kitab suci. Iya. Iya. Kalau memang dia orang baik menurut kalian, tahu tuh.
pakai atribut agama, tapi cara berpakaiannya tidak menunjukkan dia memahami tentang agamanya. Jangan hanya Orang WA aja diedit-edit. ya, jangan standar ganda. Ketika kalian menyebutkan bullying boleh, kami menyebutkan bullying tidak boleh. Sekarang aku tanya, boleh nggak kau bersumpah di bawah kitab suci? Boleh. Tapi kau harus jujur kan? Sedangkan kitab suci aja yang udah kita anggap sebagai suci, kita bisa bohongin, kita bisa tipu. Boleh nggak begitu? Tuh. Orang kecil kalau dibohongi, ya kan, ditindas, ya kan, kalian diam, ya kan. Bukannya kita selama ini selalu menggaungkan kan, orang kecil selalu ditindas sama orang-orang yang memanfaatkan. Nah, ada orang besar dihantam dengan niki, ya kan, karena dia suka menindas masyarakat, ya kan, membohongi, ya kan. Kok malah mereka tidak membela? Ini penjahat loh. Jadi apa yang kalian lihat itu coba? Kalian teriak-teriak sebagai buzzer-buzzer yang nggak jelas ya, yang typing 2000, 1500 gitu. Kalian teriak-teriak, hidup gua miris, hidup gua susah di Indonesia, di negara sendiri. Ini nggak becus, nggak becus. Nah, Niki membongkar semuanya. Setidaknya dia telah membantu pemerintah, ya kan, agar negara ini terjadi aman, ya kan. Tidak ada namanya yang merugikan negara dan merugikan masyarakat. Tapi malah kalian hajar. Gimana kalian konsepnya? Sebenarnya kalian kangen kan, ya kita huru hara kan? Kangen kalian kan? Dari 560 mata penonton masyarakat ya, kita yang dibohongi ini daripada mapi-mapi skincare ini loh. Jadi ngapain kita bela sana bela sini daripada orang yang udah jelas salah kita bela. Bagaimana sama keluarga kita sendiri kalau produk itu kena berbahaya sama muka-muka istri kita, anak kita, bagaimana perasaan Anda? Coba kita bayangkan. Saudara-saudaraku. Emang mereka punya muka, Bang? Jadi di sinilah. Bang Dongan. Oi. Emang mereka punya muka? Enggak, Bang. Kalau mereka punya muka, pasti mereka tahu mana yang benar, mana yang baik. Karena di muka itu ada mata, ada hidung, ada mulut. Mereka nggak punya, Bang. Jadi kita tetap tegaklah di dalam perjuangan ini, bagaimana supaya seadil-adilnya hukum itu yang kita lihat. Jangan sana sini untuk memberikan opini, mendokterin orang. Nggak kerja itu. Jadi kita bijaklah kawan-kawan, bijak kita di sini untuk kita semua ini masyarakat Indonesia ini loh ini. Bang, mereka masyarakat Konoha, Bang. Bepom harus Dari Kamis keluarkan nanti, dari Kamis ya, buat teman-teman semua 576 mata memandang, mari kita dukung nih kita Mirjani supaya lebih terbongkar lagi dan lebih jelas lagi. Ya. Tetap kita suarakan ini kebenaran. Oke kok. Jadi di Kita Mirzani itu dia kan di endorse 4M. Terus kalau mafia skincare itu yang dirugikan itu masyarakat banyak. Gitu loh. Makanya aku tuh heran kalau kalian masih belain dia.
Tahu nggak muka-mukanya masyarakat kecil yang tidak berdaya, bagaimana nasibnya? Saya dari Malaysia, sokong ya. Nikita Mirzani dimasukkan ke dalam penjara, tidak bisa ketemu anak, tidak bisa bekerja, dengan pasal-pasal yang tidak jelas dan dengan pasal-pasal yang selalu berubah-berubah. Karena yang tidak berubah itu cuma cintaku padamu. Pasal-pasal yang selalu berubah-berubah. Hari ini A, besok B, hari ini penggelapan, besoknya masa labu-abu, dempul, beruntusan. Nah, nanti sidang lagi aku nggak tahu bahasa apa. Saya rasa kalau mafia skincare itu dia membayar untuk suara Nikita Mirzani, wajar lah endorse. Jangankan Nikita Mirzani, saya aja kalau ada yang mau endorse saya mau juga. Nggak usah 4M. Nggak usah 4M. Jadi sekarang saya kasih tahu kalian ya, tasnya Nikita Mirzani aja 12M, 10M. Logika nggak kalian? Logika nggak uang segitu? Uang segitu dia memperas, logika nggak? Nggak logika kan? Makanya foto mami dipajang di live, udah biarin aja lah. Mereka itu nggak ada, mereka nggak bahas di kita, nggak naik dia. Kasihanilah mereka. Dan masih banyak korban-korban yang bersembunyi di balik kerakusan mafia skincare. Baru mana tadi Senja naik? Senja mau ngomong apa? Naiklah Senja, terserah. Baru Dokter Oki, dia juganya yang lagi ditelepon, dia juganya yang minta tolong, dia juganya yang bilang gini gitu. Sama kalian tanya sama aku, Koko kira-kira di mana apotik gitu kan? Terus aku dijawab, itu loh di jalan itu, di jalan itu, di jalan itu. Ya kalau kau mau bayar beli itu obat apotik ya terserah kau lah. Jangan seakan-akan Dokter Oki itu udah nolongin kamu terus kamu mentung gitu, nggak boleh kayak gitu. Dia yang nelpon, dia nuduh orang, bingung juga gua. Dia yang ngerekam, dia yang sempet ngelak, bingung gua. Pegangan Mak, jangan sampai bingung, beneran pegangan. Iya enggak gitu kan. Lucunya BAP, dakwaan, saksi pelapor berbeda semua.
BAP produk, dakwaan kredibilitas dengan waria tubles di Saksian. BAP ya, Saksian. waria tubles di dakwaan, di kesaksian waria tubang. Bingung lagi gue, tubang apaan tuh tubang? Udah begitu dia ngomong lagi, dia cuman gara-gara sakit hati masalah abu-abu dengan dibilang begeng. Blunder nggak ini? Blunder parah sebenarnya udah. Dan anehnya lagi di persidangan Mak Irma, Nah, apa? dia mengatakan, ya kan, saya mengatakan tidak diperas, dipotong sama hakimnya. Langsung saja terdakwa untuk bertanya, ya, lah itu kan udah dijawab, lagi dijawab. Ada apa main potong begitu? Kacau udah ini. Sekelas artis loh diginiin, gimana kalau rakyat Ya. biasa? Iya. Iya sayang. Lanjut. Sekelas artis bisa diginiin, ya kan? Gimana kalau rakyat biasa? Ya. Ini gak ada takut-takutnya lagi mereka ini. Ini ditonton publik. Ini betul-betul ini harus komisi yudisial harus turun ini. Jamwas harus turun. KPK turun kalau perlu, periksa dulu itu. Mengerikan ini. Udah nggak apa lagi, udah nggak netral. Coba kalian kawan-kawan perhatikan lah. Itu kan ada tuh di save tuh di YouTube tuh persidangan itu. Nanti kalian akan memahami bagaimana mereka mengatur semuanya. Cocoknya Prabowo jadi hakim. Prabowo sudah ultimatum itu pada para hakim kan. Bahkan dia sudah nyindir hakim. Kapolri ini, ya kan, kalian capek-capek kerja tapi hakimnya begini-begini. Sampai dinaikin gajinya, jangan sampai ada yang korupsi lagi. Berarti mereka sudah melanggar omongan dari Pak Prabowo itu. Harusnya Pak Prabowo lirik nih masalah ini. Gimana Pak Prabowo? Sama orang yang terkenal aja bisa begini, bagaimana dengan rakyat biasa nih Pak? Habis, ya nggak? Bisa-bisa tewas Pak dalam penjara. Duitnya berbicara Bang. Iya. Ayo Mak, silakan Mak. Tadi mau ngomong apa Mak? Enggak, perutku masih lapar. Aduh. Kuku makan. Kalian berdua begitu tuh kayak suami istri loh. Wah parah lo nih. Kok penggiringan lo nih kok. Bini gue lagi tidur itu. Ya kayak Mak Bote itu istrimu yang lagi merajuk. Ini istri kedua kan bisa. Koko, Yang kok aku sama dia sih kok? Aku kan udah mau dilamar sama si Raffi katanya. Kan cantik. Gak setuju aku punya bapak kayak gitu. Emosi dia langsung. Emosi dia langsung. Pecat kau jangan makmu. Emosi dia langsung. Nanti kalau kau sama Raffi ini terus kamu bilang naikin emak, pura-pura aku nggak lihat. Bang RD, naiklah Bang RD. Mana Bang RD? Yang mau naik silahkan naik. Kak, biarin aja, jangan tergiring. Udah biarkan saja, diamkan saja Dedi tuh, biarkan saja. Kita tetap fokus dengan tujuan utama kita. Itu kan hanya untuk penggiringan. Enggak, mau cerita supaya dulu. kita Tadi kau naik di situ apa yang kau lakukan di mana? di sana? Oh, kata gua, Dad, kata gua,
lu gila lu Det kata gua. Parah lu Det. Gua tunjukin kan yang dia ngomong masalah porno itu kan. Yang lainnya yang tantrum, gua ingetin Dedi. Cuman kalau dibilangin nggak bisa dibilangin ya sudahlah. Risiko dia. Berarti risiko udah diambil dia kan begitu. Buat apa lagi? Biarkan saja. Ya, namanya juga TikTok ecek-ecek play. Kalau kayak dia kan nggak notice juga. Coba kayak saya nih, saya pasang mukanya siapa gitu, langsung lah besok. Ya itulah. Bang Erdi, naiklah Bang Erdi. Ngapain dia bawa Bang? Nggak dinaikin. Apa sih Bang? Bang Iya, RT ini minta masih dijemput. kusep-kusep mulut kita. Minta dijemput, naikin Alphard. Tuh. Aku udah ngantri dari tadi Koko pas masuk. Kokonya Nggak ada chatting sama lihat. pacarnya itu. Mau makan mulu tuh sama bem-bem aja badan tuh. Udah cerita NL aja cepetan. Emang sidangnya ditunda, enggak. Minggu ini enggak ada sidang Nikwir, enggak ada. Hah? Ditunda? Tunda. Tambah tanda tanya. Bang RD tahu dari mana? Lawyer kan punya ikut Mahkamah Agung, bisa ngecek di situ. Jadwal-jadwal sidang udah bisa tahu. Kapan Bang Erdi sidangnya? Ya ditunda minggu depan. Ditunda minggu depan. Ada apa kok ditunda ya? Ditunda lah, sibuk dengan kasus ini. Itu berita rilis Polda Metro aja. Laporan NM untuk SS kan udah dipanggil 2 kali nih, 3 kali nggak datang dijemput dia tuh. Wow. Terus? Apa aja Bang Erdi beritanya Bang Erdi? Nah, Bang Erdi ini banyak berita ini. Banyak beritanya. Terus? Bang Erdi? Terus gimana itu si bule sama si panda, jadi nggak dia baku hantam tuh bencong sama bencong? Jadi gimana nanti tuh? Mambel yang ini. Mambel yang ini. Masukin ke Holy Wing aja udah. Parung. Mambel yang paling fasilitasi nanti. Boxing. Siapa yang fasilitasi kok? Mambel. Ini tempatnya. Iya. Kadang ngomongnya rame banget. Kalau orang punya bela diri, tarungnya enak lihatnya. Paling ini jenggut-jenggutan itu tuh rambut paling riwehnya riweh. Bang RD ini lagi punya uang apa enggak nih? Saya lagi belum ditransfer sama bos saya tuh, si Play itu belum ditransfer, jadi belum ada duit. Enggak serius lah Bang. Aku kalau ada duit langsung CO, gak banyak ngomong saya. Iya tahu.
Bang FD, barang banyak duit kayak gitu, nyamar aja lo babang. Biasa lagi Ini bangun rumah. kalian ini 460 ini kalian sambil tidur gitu, dengerin suaraku gitu. Iya. Iya, nggak ada kalian typing apa, tidur kalian. Tidur, iya. Gua mau nyanyi aja satu lagu kok biar pada bangun. Boleh nggak? Kau pikir aku ini apa, lenong bocah gitu apa, Sri Mulat gitu? Kau kan belum pernah denger aku nyanyi. Kalau denger Udah. aku nyanyi, Tapi gua request tapi boleh lagu bongkar cepet. Apa? Bongkar. Jangan bongkar, gak seru. Wiro Sableng dong. Nggak, Woi, nggak keren mau. kan bisa keren. Nggak mau, maunya bongkar. Kalau cinta Nggak. sudah dibuang. Kalau Tentang keadilan. kalau dengar lagu bongkar, lu pasti ketawa orang-orang di sini. Nggak mungkin mau dengerin. Nggak. Mau makan mie dulu. Jadi Apa sih gimana? makan semuanya ini orang-orang ini? Keadilan akan datang. Itu bongkar aja bongkar. Enggak lah, lagunya lagi enggak ini. Kita airnya dong. Itu situ air. Ya udah. Nggak apa. Makan ya semuanya. Aduh, kaget. Oke, naik kamu, awas aja kamu naik ndak gini ya. Ndak apa namanya? Nggak greget ya. Naik. Ayo, apa yang mau disampaikan? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam dari Kuala Lumpur ya. Oh, Kuala Lumpur, Malaysia. Iya. Iya. Apa narasi-narasinya? Saya Ayo. salah satu peminat live-nya Kokori ya, sebab pemberani, lantang dan tegas. Saya selalu pengamat beliau selama 2 tahun ini, tapi saya tak pernah naik. Salam Oh kenal iya, ya naik Kokori. sudah. Ya udah, apa yang mau disampaikan? Ternyata Iya. Saya cuma terkilan dengan hukum yang ada di negara saya sendiri ya. Kenapa sampai seperti ini? Menurut saya masalah ini dikatakan sepele, tapi kenapa masalah ini selesainya sangat-sangat lama gitu loh, Kokori. Koko Hero. Iya, Lanjut. ya Koko gitu. Oh gitu. Ada Ya pertanyaan begitulah, nih. memang tuh. Saya ada pertanyaan. Kalau ada berita di Indonesia nyampe Malaysia rame, tapi aku belum pernah kepoin Malaysia punya kasus. Emang pada seneng ya lihat kasus-kasus di Indonesia? Di Malaysia apa nggak ada? Ya menurut saya kan kalau saya sih tak minat beberapa kasus yang ada di Indonesia, banyak sebenarnya, tapi kasus ini saya sangat menyentuh gitu loh, bos. Karena Selama saya 19 tahun di Malaysia ini, saya kalau ada masalah politik, masalah yang lain macam si JP gitu, saya sih tak peduli, karena menurut saya kalau saya melawan macam si JP itu kayaknya nggak ngetren gitu loh, sebab kata-kata semua dari dia itu nggak ada yang bagus gitu loh. Jadi buat apa saya berdebat dengan orang yang tidak menguntungkan gitu loh, bos. Ya kan? Yang kamu ini udah 19 tahun di sana, kamu warga negara Indonesia apa warga negara Malaysia? negara Indonesia lah, bos. I love Indonesia lah, bos. Asal dari mana? Asal dari mana? Medan, bos. Oh, Medan. 19 tahun di sana itu ngapain? Kerja saya, bos. Oh, kerja. Jangan panggil bos. Kayak kepengen transfer aku kalau kamu panggil begitu. Sebab saya peminat Koko, sebab orang berani, tahu, berani, tegas. Itu saya suka orang yang macam itu gitu loh. Bener, saya peminatnya si Koko loh dari dulu.
Karena kita nggak punya fans, kita diam aja biar Koko hero aja. Mulutmu ya. Dari tadi kalian begitu aja makan, ngapain kalian di sini semua? Apalagi Mak Bote itu habis makan dia makan tidur sama miminya itu kayaknya. Maaf ya, saya lagi bebenah, ya kan, untuk menghadapi pertempuran penundaan sidang Nikita Mirzani. Aku akan melayangkan surat terbuka kepada Koko Hero. Aku lapar. Masalah. Koko yang ada Indomie, aku nggak mau. Aku kan lagi intermittent fasting. Udahlah, jangan kau paksa-paksa aku. Ih, jangan kau paksa aku, orang kau dari tadi itu terus kau sebut. Nah, jadi apa namanya ya? Ya kasihan juga lah Nikita Mirzani itu kan punya anak, meninggalkan keluarga, tidak bisa bekerja dengan pasal-pasal yang tidak jelas dan berubah-berubah gitu loh. Jadinya kan saya juga kan pusing kan. Gitu loh. Kok masukin aku nunggu? Kok masukin aku nunggu? Maksudmu apa Bella? Kok jangan bikin orang ini ya? Banyak pikiran di tengah malam begini ya? Maksudmu bagaimana? Masukin apa? Masukin kau ke jurang apa Apa kemana? itu dimasukin? Apa yang dimasukin itu? Kok ada memasukkan apa ini? Kasus baru? Kau pingin join? Bilang. Masukin. Kau kalau ngomong itu yang jelas lah. Ini udah tengah malam, jangan kau buat otak traveling. Awas tidak bagus narasinya ya. Ayo Bella, masukin AU Bella. Selamat malam Indonesiaku, aku ada di Portugal, aku sedih lihat persidangan itu ya. Teman-temanku semua pada DM ke aku ya. Menurutmu gimana Bella? Aku nggak jawab apa-apa karena aku malu. Oh, satu di Kuala Lumpur, satu di Portugal. Jangan lupa tanggal 9 Koko ulang tahun. Kalau ada yang mau endorse, yang mau sponsor boleh silakan DM. Alamak. Saya menerima segala mata uang. Kau Lihatannya laporkan ini pemerasan, kau endorse. Anu. Kau jangan terima endorse, laporkan pemerasan nanti kau. Loh, namanya influencer itu boleh minta sponsor, boleh kan? Nanti kau endorse, kau dilaporkan pemerasan. Jangan kau. Airbnb Kau jangan diam. Kau diam dulu. Sini. Jadi mau ini ceritanya. Koko, kau apa? Hai. Influenza. Iya. Ujung-ujungnya duit juga ya. Iya itu. Paling kena itu virusnya itu kena itu dah. money talk now. Oke, narasinya apa yang narasinya? Tentang Nikita Koko, Mirzani. sebenarnya aku udah lama mau ikut nimbrung ya. Masih standar-standar sih, nggak bisa komen banyak. Tapi ketika setelah kemarin sidang itu, weh. Yang lihat itu kan berjuta-juta orang, tidak hanya di Indonesia tok, ya kan. Pada saat itu, aku kan bersuami kan orang bule ya, tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus kemudian aku tuh menjelasnya, lo, itu kok jaksanya pergi, itu hakimnya ngapain itu loh. Terdakwanya masih duduk ngomong kenapa dia itu pergi. Kalau di sini, udah deh habis. Terus kemudian dia mengatakan gini, dia kan tahu hukum ya, gini. Seorang tersangka yang diduga tersangka kalau di luar negeri loh kok ya, itu tidak ada tahanan di dalam ruangan. Tapi tahanan kota iya, jaminannya itu kayak pembela sama lawyer. Jadi kalau bulan terbukti sah, mengatakan bahwa sah terbukti itu tidak bisa dipenjara. Gitu.
Kalau di Indonesia itu di kan Portugal money ya? talk, ya, iya. Begitu. Jadi anehnya di sini bisa berubah-ubah kayak gitu kok bisa mencolot-mencolot kayak kodok kayak gitu, kayak sirkus ya. Aneh gitu loh. Semoga saja besok Kamis kita bisa lihat dealnya, kebenaran itu pasti segalanya, itu aja. Dah. Bella, Bella kan tinggal di Portugal ya. Nah, Portugal ini teman-teman sama dia menganut hukum sipilau. Cuman kenapa? Kalau dia kan nggak bisa berbicara masalah konteks hukum. Tadi dia menyampaikan kepada kita itu kalau terjadi di Portugal itu udah habis gitu kan. Nah, sistem hukum di Portugal ini kalau kita kan mengadopsinya ke Belanda. Kalau hukum sipilaunya di Portugal itu dia ke Romawi ya, yang dikembangkan langsung ke Eropa. Jadi sumber dari segala sumber hukum itu awalnya dari Romawi. Jadi kalau misalkan di Romawi itu adat hukumnya itu masih apa namanya ya, kepatsunan, terus etika hukum itu tinggi banget. Nah, kalau sudah menganut Eropa Continental Justice System itu udah bergeser tuh kepada aturan-aturan yang diberlakukan oleh suatu negara. Makanya dia sampaikan tadi kalau itu terjadi di Portugal itu tugas Jamwas itu langsung memberhentikan, menegur, bahkan memecat jaksa itu, betul nggak? Ya, itu berat loh pelanggarannya kalau di sini kayak begitu. Itu berat sekali. Karena hak asasinya manusia sudah tidak ada lagi di Niki. Tidak ada hak asasi. Padahal hak asasi manusia itu kalau di luar negeri, terutama di Eropa itu dijunjung tinggi sekali. Meskipun dia itu seorang terdakwa. Tapi kan namanya terdakwa sah dan tidaknya itu kan yang menentukan pengadilan. Iya tuh, itu jaksa punya agama enggak, itu agamanya apa? Di Portugal itu ateis saja dilindungi loh. Indonesia mayoritas beragama yang baik kok memperlakukan manusia seperti kayak begitu. Munafik Ya, lah. setuju, Ardi. Munafik. Nggak usah bilang itu di situ aja, nggak usah bilang agama-agama ya, karena memang semua itu Dia attitude-nya negara di aja. Portugal dia tidak membatasi orang beragama, ateis pun banyak hidup di sana. Tapi Indonesia dengan mengamalkan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa itu orang yang melakukan kriminalisasi. Punya Tuhan enggak gitu goblok. Orang-orang enggak punya Tuhan aja, punya Tuhan aja, punya adab gitu. Ya, betul. Tapi ya stay damai di sini, entah agama kamu itu jungkir atau enggak, itu udah bukan urusan kita. Yang penting hari-harinya itu baik sama orang, ya toh. Nggak pernah nipu, nggak pernah bohong, nggak pernah fitnah. Gitu. Itu pribadi masing-masing. Your religion is your business, not our business. Gitu. Kalau di sini makanya stay damai, tidak ada yang saling menyalahkan atau dan namanya juga menipu, penjahat itu di mana-mana. Tapi Bentar, saya luruskan. Biar paham netizen. Bella kan tinggal di Portugal. Bella tinggal di Portugal. Saya menjelaskan tentang kodifikasi hukum yang dibahas secara komprehensif di Portugal. Memperbandingkannya bahwa di Indonesia itu ateis itu tidak dilindungi, bos. Sementara di Portugal ateis banyak dibebaskan. Tapi mereka punya adab. Nah, saya tidak membawa nama satu agama, misalkan agama Islam, tidak membawa agama satu agama. Di Indonesia semua hidup itu beragama, mestinya demokrasi hukumnya lebih baik daripada Portugal yang memang sesuai dengan pernyataan Kak Bella. Kalau itu terjadi di Portugal habis itu JPU begitu. Cerdas dikit dong. makasih. Sensitif nih netizen Indonesia ini. Ya ini pada ini loh, kepanasan semua. Di sini masih jam 7, kurang berapa menit itu? Kurang 3 menit. Ya kau enak jam 7, di sini udah jam 1. Pantesan masih segar kok. Lucunya Tapi gini jam loh, 7 kamu. minta dimasukin kok. Gimana ceritanya tuh masih siang itu? Aku mau buka cam tapi tidak
buat mukaku ya, biar percaya kalau di sini itu ada matahari yang cetar membahana. Ya, tapi tidak apa ya, tidak mukaku gitu loh. Kamu di Portugal betah nggak Bella? Betah nggak sama Sayang, suami di betah sana? dong, betah dong. Kan kita Kamu pindah meskipun ke sana aja lah. ya Pindah pindah ke aja Portugal aja semuanya deh. lari ke sini dah. Ini ya, aku on cam ya. Lihat, tidak percaya? Loh, lihat dulu. Wow, mantap. Jam 7 Iya. pagi apa jam 7 malam itu? 7 malam Di sana karena pagi. karena mataharinya itu tenggelamnya Malam jam kok masih ada 9. fajar matahari gimana? Oh. Dan di sini tidak ada Jam maling, 7 Kak. terang di sana ya. Tuh lihat. Geluntung semua. Terus paginya jam berapa? Kalau paginya jam berapa gimana sih? Pagi itu jam berapa ya? Jam 7 juga baru muncul itu apa? Mataharinya. Sekarang Eropa itu mataharinya lebih panjang. Iya gitu. Makanya Siangnya kalau pas lebih panjang puasa daripada malamnya Eropa untuk bulan udah bulan. ya. Udah tak tutup. Pak. Nanti, nah biasanya itu aku nggak paham ya, aku lupa. Nanti kalau sekarang tuh perbedaan dengan kita itu dia 6 jam. Tapi nanti 6 ada satu jam, ya. saat nanti ada satu saat dia perbedaannya tuh 5 jam. Ya, Nah, kalau aku pas di Denmark itu, rumahku kan juga Denmark ya, itu 7 jam Kak. Pas Ya, ketika winter itu ya Allah ndak ada matahari, aku pucet kayak mayat. nah Kalau di ini sini banyak matahari. ini masih ini ya, spring ya kalau nggak salah ya. Bukan oh, ini masih summer. Kalau Summer ya? Juli, Agustus itu berat-beratnya di Spring, sini tuh ya. panas. Yang panas. Nanti Ya. bulan-bulan 10 baru masuk dia mengawali musim Iya dingin. ya autumn ya. Ya, autumn nanti. Agak dingin-dingin dikit gitu. Kalau ke Paris Ya. bagus, ya nggak Nanti- terlalu panas. Nanti Desember baru mulai dia ada sale job. Ini promosi juga kok. Aku punya Airbnb. Ada apartemen yang kusewakan. Ada 3 kok di sini. Kalau mau saudara-saudara mau ke sini, monggo DM aku ya. Berapa sewa di sana, Bella? Hah? Berapa sewa di sana? Biaya hidup di Sewanya sana berapa? tergantung musim. Tergantung musim ya. Kalau musim high season namanya. Atau kan ini kan turis ya. Itu paling enggak kalau tempatku itu 95 euro satu harinya untuk 4 orang. Murah. Ya memang tak bikin murah buat kamu orang Murah. Indonesia lain Karena lagi. waktu tahun 2023 aku ke London itu Ambil lagi jualan. hampir dia kenanya itu di pound ya, 200 pound. 200 pound itu mahal loh Kak. Terlalu Iya. mahal itu paling itu Iya, itu hampir sekian 4 jangan-jangan. jutaan lebih, hampir 4 jutaan lebih. Ya, itu Satu kalau di malam. tempatku itu paling enggak itu yo. Oh paling high season ya. High season itu 125 turunnya di situ. Posisinya itu memang tidak di Lisbon Kak. Aku di seberang. Maksudnya itu kalau mau ke Lisbon naik Naik tren. naik boat itu 5 menit gitu. Ah. Jadi kalau ke sana itu visanya Schengen. Schengen itu Ya sekarang bagus loh. Indonesia dapat 5 tahun loh kalau sudah 2 Ya. kali Kak. ya ini aku nanti ke Jerman, aku udah dapat 5 tahun. Yuk sip pokoknya sip. Walaupun tidak ada double paspor kita diringankan gara-gara visa Schengen itu. Oh. Kalau aku visaku golden visa karena memang suamiku ndak sabaran sih. Kalau adikku di Belanda, di Hooghoven, sama kakakku di Zwolle. Ini ada Yasmin bilang bahas yang lain dong, misalnya Nikmir gitu. Udah dari tadi bahas Nikmir sayang Yasmin. Ini baru Kamu dateng sama-sama. ya, kita udah capek membahas orang-orang jahat ya. Tapi sudahlah, aku menahan diri untuk tidak Nggak, berkata. maksudnya ini penundaan apa ya kok ya? Bang Erdila Erdila bilang. ditunda sidangnya udah resmi. Kata Erdila begitu. Kok bisa ya dia menunda sidang padahal dokter udah mau datang gitu? Sebenarnya Mau ini saya jelasin gimana tuh? secara detail nggak? Itu sebagai saksinya Nikita Mirzani, right?